warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Amalia dengan NIM 2302112300. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal lebih dalam apakah itu manajemen dan bagaimana penerapan manajemen itu di kehidupan sehari-hari. Nah, tema yang akan saya angkat di video ini adalah mahasiswa dan bisnis online dan panduan praktis untuk mengelola keuangan dengan efektif. Langsung aja kita ke videonya. Nah, yang pertama, apa sih manajemen itu? Jadi, manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen tidak hanya berlaku dalam konteks bisnis dan organisasi besar, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks pribadi, seperti manajemen waktu atau manajemen keuangan individu. Inti dari manajemen itu sebenarnya adalah efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, wawancara ini akan memberikan panduan praktis kepada mahasiswa yang menjalankan bisnis online tentang cara mengelola keuangan mereka dengan bijak. Melalui tips, strategi pengelolaan keuangan, dan studi kasus dari mahasiswa yang sukses ini, saya harap video ini akan membantu kita sebagai mahasiswa memahami cara mengelola pendapatan dari bisnis online dan memastikan keberlanjutan finansial kita sendiri. Di sini saya akan mengajak salah satu teman saya yang berstatus sebagai mahasiswa dan juga sebagai salah satu owner dari bisnis online shop ini. Nanti kami akan sharing lebih lanjut mana manajemen ini membantu ia dalam mengelola keuangannya sebagai owner dari sebuah online shop. Nah, jadi teman-teman, di sini saya sudah bersama Novia. Jadi sebelum kita melanjutkan wawancara ini, lebih baik kita berkenalan dulu dengan Novia, biar teman-teman punya gambaran nih, Novia ini siapa sih gitu. Hai, perkenalkan nama aku Novia Rahmadani. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Riau, jurusan akuntansi. Novia ini juga salah satu owner dari bisnis online shop, betul kan Novia? Ya, betul sekali. Nah, jadi di sini kita juga bakalan sharing nih sama Novia gimana sih kehidupan dia sebagai mahasiswa dari sebuah universitas dan juga sebagai owner dari online shop, dan gimana cara dia nge-manage keuangannya dan mengatur waktunya juga. Nah, pengelolaan keuangan yang baik bagi mahasiswa ini sebenarnya nggak bisa diremehkan. Ya, betul sekali. Karena mahasiswa yang terlibat dalam bisnis online shop sebenarnya pemasukan dan pengeluaran mereka itu harus diperhatikan, karena jika tidak ada pemborosan. Benar. Jadi di sini kita akan bahas nih sama Novia gimana sih cara Novia mengatur keuangan sebagai mahasiswa dan juga sebagai owner dari sebuah online shop. Oke. Nah, sebelum kita memulai wawancaranya lebih lanjut nih, mungkin kita perlu nanya nggak sih sama Novia, apa sih bisnis yang sedang Novia jalankan? Aku lagi jual akun-akun premium nih. Jadi misalnya kalian kalau mau berlangganan bisa mencari di Instagram aku. Instagramnya. Nah, kita bakalan nanya nih, gimana sih cara Novia memulai bisnis Novia dari awal gitu? Jadi kan pertamanya aku lihat di Instagram nih ada yang open reseller, aplikasi premium gitu kan. Jadi aku kayak, oh mungkin aku boleh coba juga dengan modal yang sangat murah, itu 20.000. Jadi kayak walaupun dari 20.000 tuh aku bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dengan sangat mudah. Jadi aku daftar di situ, lalu aku membuat akun sosial medianya, lalu aku menjualkannya ke teman-teman dan keluarga terlebih dahulu. Nah, strategi apa yang Novia terapkan dalam mengelola keuangan? Kayak contohnya misalnya pertama kali Novia mendapatkan keuntungan nih, dari pertama kali ada yang beli tuh, apa yang Novia lakukan? Apakah langsung jajaninnya kayak, wow aku dapat uang nih, langsung jajan, self reward, atau gimana? Yang aku lakuin nih setengah-setengah gitu. Misalnya aku dapatkan 100.000, 50.000-nya aku simpan ke tabungan, aku masukin ke rekening, lalu 50.000 lagi aku belanjain gitu. Misalnya aku beli makan, minum, atau main gitu. Nah, dari cara pengelolaan keuangan yang udah Novia terapkan tadi, ada nggak sih tantangan yang muncul gitu? Tentu saja ada. Misalnya kayak yang boros sih, kayak pengen belanja berlebih-lebihan, pengen self reward. Jadi itu tuh susah sih dikendaliin. Nah, gimana sih cara Novia mengatasi tantangan-tantangan tersebut, seperti menghadapi rasa self reward yang berlebihan, terus sikap yang boros?
Ya itu sih yang utama sih, lebih memilah ya, kayak yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Terus kayak lebih mikir tuh ke depannya, kalau sembarang belanja, pisahkan yang mana butuh, yang mana enggak gitu. Oke, keren ya. Nah, jadi ada nggak sih tips dari Novia gimana sih cara nge-manage keuangan sebagai mahasiswa dan sebagai owner bisnis? Tentu saja ada. Jadi misalnya yang pertama kita kayak membedakan mana yang pengeluaran pribadi dan mana yang pengeluaran bisnis. Lalu yang kedua kita kayak memakai aplikasi software yang gampang gitu kan. Misalnya kita malas nih mencatat, kita pakai aplikasi aja gitu yang udah terstruktur gitu. Misal mana pengeluaran, mana pemasukan. Lalu kita bisa juga mengutamakan pengeluaran yang untuk bisnis daripada pribadi. Lalu kita bisa juga tetapkan anggarannya. Misalnya segini untuk pribadi, segini untuk bisnis, kita nggak boleh melewati itu. Berarti keuangan Novia antara bisnis dan keuangan pribadi itu dipisah ya? Iya, berbeda. Ingat ya guys, kalau kita mengelola bisnis, keuangan pribadi sama bisnis itu harus dibedakan biar tidak ada Rugi. Nah, keuntungan dari pendapatan Novia tadi apakah bakalan disimpan selamanya atau digunakan untuk investasi jangka panjang? Kalau aku sih investasi ya, karena kita kan nggak tahu gimana inflasi nanti ke depannya gimana. Jadi kita juga perlu emas untuk disimpan seperti ini. Ini hasilnya ya guys. Hasil dari bisnis online. Nah, sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang owner dari online shop, tentu saja Novia nggak hanya memanage keuangan, tapi juga harus nge-manage waktu. Nah, apakah karena menjalankan bisnis ini Novia jadi keganggu waktu belajarnya atau gimana? Gimana sih caranya nge-manage waktu biar nggak bentrok gitu? Kan kalau aku kan jualan online nih, jadi sama sekali kayaknya nggak keganggu ya. Karena dalam waktu kita belajar pun, misalnya ada orang yang mau pesan juga nggak ganggu, kita cuma balas bentar, aplikasi akunnya, bayar, udah gitu aja. Jadi sama sekali nggak ganggu waktu belajar karena online. Jadi karena online ini jadinya memudahkan semuanya ya. Oke Novia, makasih ya atas sharing-sharing hari ini. Semoga teman-teman yang ingin memulai bisnis tapi ragu nih cara ngatur keuangannya, ngatur waktunya. Semoga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Yeay, makasih Ki. Nah, diharapkan video hasil wawancara saya dengan Novia tadi dapat memberikan panduan yang bermanfaat dan praktis kepada mahasiswa yang ingin mengelola keuangan bisnis online mereka dengan lebih efektif, sehingga mereka dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam menjalankan bisnis mereka. Sekian video dari saya mengenai manajemen dan penerapan manajemen di kehidupan sehari-hari. Semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaat dari video saya ini. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.